Halo sahabat ngopi, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya, Lucky Bayu Purnomo, dan kita akan ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Untuk itu, hari ini hari Senin tanggal 28 Desember 2020, kita tentu telah berada di penghujung tahun 2020 dan kita akan menyambut datangnya tahun 2021. Nah, untuk itu, bagaimana sih sebenarnya prospek ekonomi dan investasi untuk tahun yang akan datang, dan tentu bagaimana juga momentum pada penutupan akhir tahun 2020 ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya Lucky Bayu Purnomo, dan kita akan ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Oke, hari ini pada pembukaan sesi pertama indeks ditutup pada kisaran angka 6.000 hingga 6.071, dan pada momen tersebut sebenarnya dapat dikatakan indeks telah mencapai prestasi yang telah diuji sebelumnya, karena pada awal tahun 2020 indeks berada pada kisaran angka tersebut, yaitu angka psikologis, yaitu angka 6.000. Nah, akan tetapi lebih jauh daripada itu, tentu kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2019 di bulan Januari awal tahun, kemudian pada momentum penutupan bulan Desember tahun 2018, indeks berada pada kisaran angka 6.500. Nah, tentu kalau dibandingkan secara year to date, maka indeks saat ini telah melunasi apa yang dikatakan koreksi, apa yang dikatakan hutang janji dan sentimen negatif, bahwa indeks telah berhasil mencapai angka yang telah diuji sebelumnya setelah koreksi yang dialami pada bulan Maret 2020. Akan tetapi indeks belum berhasil mencapai prestasi tertingginya pada kisaran angka 6.500 hingga 6.600. Nah, tips dan trik yang dapat dicermati pada kondisi atau pada keadaan saat ini, tentu karena ruang waktu transaksi sudah relatif sempit karena kita ada di penghujung tahun 2020, maka volatilitas menjadi jawaban yang utama. Nah, tentu kita harus memperhatikan mana saja sektor-sektor yang memiliki high volatility atau volatilitas tinggi, dan sektor-sektor mana juga yang selalu memperhatikan sentimen yang terjadi di underlying sektor tersebut, apakah seperti sektor perbankan dan pertambangan. Nah, perbankan dengan sentimen kinerja mata uang, kemudian pertambangan dengan sentimen kinerja harga komoditi. Nah, untuk itu pada momen-momen akhir penghujung tahun, maka transaksi diharapkan memperhatikan beberapa sektor, antara lain untuk kali ini adalah sektor perbankan dan sektor pertambangan. Nah, sektor-sektor tersebut menjadi salah satu sektor pilihan oleh karena memiliki sentimen dari kinerja underlyingnya itu sendiri, yaitu pertambangan dengan sentimen kinerja harga komoditi, kemudian perbankan dengan kinerja mata uang. Nah, untuk itu kita melihat bahwa sebenarnya momen ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar, walaupun ini menjadi satu kesempatan dalam kesempitan. Tetapi tidak ada satu keadaan yang signifikan pada akhir tahun ini, karena kita tahu apa yang dikatakan bagaimana pengendalian COVID-19 atau coronavirus dengan momentum adanya vaksin, kemudian bagaimana kinerja new normal, ya, baik dari aspek regulasi keekonomian, aspek regulasi tata kelola dan sebagainya, itu memberikan satu momentum bahwa baik itu pasar secara real asset dan paper asset itu menjadi satu keadaan yang ada pada transformasi yang baru, atau ada pada momentum yang baru, yaitu new normal, dan mampu beradaptasi. Nah, untuk itu sektor-sektor tersebut menjadi sektor pilihan, karena secara keekonomian pasar sedang
mengadaptasikan diri terhadap kondisi yang memang kita alami hampir 1 tahun ini, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, itu 2 sektor pilihan bicara mengenai prospek ekonomi dan investasi jelang penutupan tahun, dan kita melihat bahwa sebenarnya untuk pembukaan tahun 2020 ada momentum yang dinantikan, yaitu January Effect, di mana momentum January Effect itu menjadi salah satu momentum yang banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengatur ulang portofolio, menata ulang portofolio dan melakukan evaluasi terhadap portofolio. Nah, sehingga pada momentum tersebut diharapkan indeks pada bulan Januari berada pada kisaran angka 6.150 hingga 6.300, dan sekali lagi bahwa indeks masih memiliki potensial upside hingga 6.500 hingga 6.600 karena itu adalah angka tertinggi yang pernah diuji sebelumnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Oke, selamat tahun baru dan selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tahun yang akan datang memberikan tahun yang sebaik-baiknya untuk kita. Masa lalu kita jadikan pelajaran, masa kini kita jadikan peringatan, dan masa depan kita jadikan harapan. Sekali lagi, selamat tahun baru. Saya Lucky Bayu Purnomo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya. Dan sampai jumpa pada episode Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi yang akan datang. Terima kasih.